Oke, dari pengertian yang pertama, tadi kan suatu benda dikatakan bergerak. Ada yang bisa sampaikan sama Miss, masih ingat contoh yang Miss berikan waktu belajar gerak kemarin? Hidupkan aja mikrofonnya, biar kita ada timbal baliknya. Yuk, hidupkan mikrofonnya biar kita sambil diskusi aja. Siapa yang ingat contoh yang pernah Miss berikan? Suatu benda dikatakan bergerak terhadap titik acuan, maksudnya gimana? Siapa yang bisa jelaskan sama Miss atau kasih contoh sama Miss? Miss kasih nilai lebihnya. Yang nonton video pembelajaran Miss pasti tahu. Ayla, Mutia, Hengki, ada yang ingat, nak? Gak ada yang ingat? Lupa, Miss. Jadi yang pertama kan katanya suatu benda dikatakan bergerak terhadap titik acuan. Itu maksudnya contohnya gini. Miss, dikatakan bergerak artinya ada perpindahan posisi. Perpindahan posisi berarti ada titik acuan. Contoh seperti ini. Miss berangkat ke sekolah dari rumah.
Otomatis pasti ada perpindahan posisi. Berangkat ke sekolah dari rumah. Berarti kan posisi awal Miss dari rumah, iya kan? Miss pergi ke sekolah, berarti ada perpindahan posisi. Yang jadi titik acuan menyatakan bahwa Miss bergerak, Miss berpindah dari posisi awal apa? Rumah. Iya kan? Awalnya posisi Miss di rumah, Miss berpindah ke sekolah. Berarti ada titik acuannya. Kenapa dikatakan Miss berubah? Apa parameternya Miss berubah? Karena posisi Miss sudah tidak lagi di rumah, sudah di sekolah. Makanya dibilang ada titik acuan. Oke, sampai sini paham? Oke, nanti di ujian Miss tanya, apa sih maksudnya benda bergerak terhadap titik acuan? Jadi diingat ya. Yang kedua, katanya gerak suatu benda selalu relatif. Relatif, pengertian benda bergerak atau tidaknya suatu benda itu ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda tersebut. Nah, jadi gini, yang bilang Miss bergerak itu bukan Miss-nya. Dari mana Miss tahu bergerak? Dari mana Miss dibuktikan bergerak? Itu bukan Miss yang bilang. Tapi orang yang melihat ketika Miss berjalan lah. Contohnya gini, Muhtia, iya kan? Muhtia jalan nih dari sekolah mau ke rumah, ya kan? Nah, jadi yang bisa bilang bahwa Muhtia bergerak itu orang yang nengok. Jadi kalau contohnya Miss diam di pinggir jalan, Miss lihat Muhtia bergerak. Kenapa bisa dibilang bergerak? Karena selain ada titik acuan yang awalnya posisi Muhtia di sekolah, pindah ke rumah. Nah, Miss juga melihat, Miss buktikan bahwa Muhtia tersebut bergerak. Berarti yang menyatakan bergerak itu Miss. Harus ada orang atau sesuatu lah. Parameter yang melihat bahwa Muhtia tersebut sudah berpindah posisinya. Seperti itu. Jadi harus dibuktikan bahwa benda itu memang betul-betul bergerak. Nah, yang ketiga, katanya sebuah benda dapat dikatakan melakukan beberapa macam gerak sekaligus. Nah, maksudnya gini. Kita sudah belajar ada beberapa macam gerak. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak beraturan, ada gerak melingkar, ada gerak oval, jatuh bebas. Jadi maksudnya beberapa benda bisa melakukan beberapa macam gerak sekaligus. Ini seperti ini. Miss lagi naik kereta nih. Lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya di sirkuit gitu kan, kayak pembalap-pembalap itu. Nah, ternyata pembalap tersebut melakukan dua gerakan, yakni gerakan gerak lurus berubah beraturan sama gerak melingkar. Jadi lintasannya lingkaran dan kecepatan yang dilakukannya selalu berubah-ubah. Makanya dibilang dia melakukan dua gerakan. Oke, dua gerakan yakni GLBB sama gerak melingkar. Nah, jadi yang keempat katanya gerak nyata atau sebenarnya, ya. Gerak nyata atau sebenarnya ada gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Nah, ini sama seperti yang pertama. Yang kelima, gerak semu adalah suatu benda sebenarnya diam. Nah, beda nih ya, kalau tadi bendanya bergerak ditengok oleh mata pengamat. Itulah gerak relatif. Tapi kalau gerak semu, suatu benda yang sebenarnya diam, tetapi pengamat yang berada di sebuah sistem bergerak teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Jadi kata kuncinya gini, waktu belajar gerak semu dan gerak relatif kemarin kan masih banyak yang bertanya sama Miss. Miss, apa bedanya gerak semu dengan gerak relatif? Jadi kalau gerak relatif itu, Muhtianya tadi bergerak, Miss sebagai pengamat melihat diam, Missnya diam, Miss lihat si Muhtia tadi berjalan. Itu gerak relatif. Oke? Tapi kalau gerak semu, si Muhtianya diam, Miss yang melihat yang bergerak. Terbalik kan? Kalau gerak relatif, Muhtianya yang jalan, Miss yang melihat si Muhtia tadi diam, Miss hanya diam. Tapi kalau gerak semu, sebenarnya si Muhtia tadi diam, tapi Miss yang bergerak. Jadi Miss nengok seolah-olah si Muhtia tadi bergerak. Contohnya gini, si Ayla, ya kan? Si Ayla lagi berdiri di depan pagar Harapan Mandiri, lagi nunggu angkot dia mau pulang. Nah, ternyata jumpa sama Hengki yang lagi naik sepeda dari depan gerbang.
Jadi si Ayla ini sebenarnya diam, tapi Hengkinya yang bergerak, Hengkinya yang naik sepeda. Tapi Hengki yang lagi naik sepeda, yang lagi bergerak tersebut, dia melihat seolah-olah Ayla tadi ikut bergerak. Padahal tadi si Ayla diri aja dia diam di depan gerbang lagi nunggu angkot, ya kan? Nah, itulah perbedaan gerak relatif dengan gerak semu. Jadi kalian harus tahu perbedaannya apa. Yang keenam, katanya gerak menurut lintasannya dapat dibedakan menjadi gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, contohnya gerak lurus itu sama seperti kita mau pergi ke sekolah. Kalau jalan yang kita lalui, jalan yang kita jalani itu lurus saja, ya kan? Tapi gerak melingkar contohnya yang Miss bilang tadi. Pernah nonton ini kan? Balap sepeda motor, sirkuit itu. Nah, itu bentuk lintasannya lingkaran. Ada juga gerak parabola. Contoh gerak parabola itu ketika kita main ketapel. Nah, kita main ketapel, maka lintasan dari batu yang kita tembakkan pakai ketapel kita itu akan membentuk lingkaran parabola. Parabola itu artinya dia berbentuk setengah lingkaran. Oke, jadi kamu bayangkan parabola itu ada satu bola yang kamu bagi dua. Itulah dia parabola. Nah, yang ketujuh, katanya jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan posisi akhir terhadap posisi awal. Jadi gini, contohnya nih ya, semuanya bawa pulpen kan? Ada pulpennya, ada alat tulisnya kan? Oke, Miss kasih satu contoh soal nih. Oke, Miss kasih contoh soal. Nah, siapa lagi yang ada di Zoom ini? Biar Miss Akila. Si Akila mau berangkat dari rumah ke sekolah, ya kan? Tapi dia harus berjalan 5 km ke kanan. Ayo ditulis ya, 5 km ke kanan. Sudah? 5 km ke kanan, dia berjalan lagi berbelok 8 km ke arah kiri, 5 km ke kanan, 8 km ke kiri, lalu dia bergerak 10 km lagi ke kanan. Ya kan? 5 km ke kanan, 8 km ke kiri, 10 km lagi dia ke kanan. Berarti lintasannya berapa jauh dia berjalan, itulah yang namanya jarak. Berarti kalau untuk mengukur jaraknya berapa? Ayo, siapa yang udah dapat berapa jaraknya? Jarak artinya semua lintasan, ingat ya, tanpa memperdulikan posisi akhir dengan posisi awal. Kita nggak perlu arah kiri kanan. Ayo, siapa yang bisa? Ayla, Miss. Ayla, berapa Ayla? Miss, saya, Miss. Nah, kita dengar dulu. Ayla berapa? 23. 23 km. Dapatnya dari mana Ayla? 5 km ditambah 8 km ditambah 10 km. Oke, ditambahkan semua, betul Ayla. Jadi, kenapa si Ayla tadi jawabnya 23? Karena jarak itu artinya seberapa jauh dia bergerak. Semua lintasannya, dia sudah bergerak 5 km ke kanan. Bergerak lagi dia 8 km ke kiri, berarti sudah berapa jauh dia berjalan? Sudah 13, ya kan? Bergerak lagi dia 10 lagi ke arah kanan. Berarti dia sudah bergerak sebanyak 23. Itu kalau jarak. Oke? Kalau perpindahan, katanya perubahan kedudukan dalam waktu tertentu yang diukur dari titik acuan sampai ke titik akhirnya, ya kan? Dari titik acuan atau titik awal dia bergerak sampai ke titik akhirnya. Nah, contohnya seperti ini. Siapa lagi yang ada di sini ya? Si Marsha. Nah, Marsha, oke. Jadi si Marsha mau berangkat dari rumahnya sampai ke Carrefour. Udah? Si Marsha mau pergi dari rumahnya ke Carrefour, lintasannya seperti ini. Marsha pergi
50 km ke arah kanan. Oke, Marsha piginya 50 km ke arah kanan. Habis itu dia berbelok 30 km ke kiri. Gampang nih, gampang sekali. Marsha pergi 50 km ke kanan, belok lagi dia ke kiri. Miss. Ayla berapa Ayla? Miss, dapat Miss. 20 km ke kanan. 20 km ke kanan. Selain Ayla, ayo. Yang lain siapa lagi mau? Coba. Saya, Miss. Mutia, berapa Mutia? Ya, Miss. Sama juga, Miss. Kayak Ayla, Miss. Sama. Ya, Miss. 20 km ke kanan. Ini nyari apa, Miss? Ke, kita nyari perpindahan. Oh, bentar. Coba 20 km, Miss. 20 km ke Kanan. Tadi kan pertama kali dia bergerak ke arah mana, Miss bilang? Kanan. Ke kanan. Ke kanan berapa? 50 km. 50. Ke kiri? 30 30. 30, Miss. Jadi bedanya jarak dengan perpindahan, kalau jarak tadi nak, kita nggak usah pedulikan dia ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Pokoknya semua kamu totalkan lintasannya. Tapi kalau perpindahan, artinya dari posisi awal ke posisi akhir itu berapa? Kalau contohnya tadi dia sudah bergerak 50 ke kanan, ya kan? Mutar lagi dia ke kiri sebanyak 30. Berarti berapakah posisi dari akhir ini ke awal ini? Kita pedulikan jaraknya. Awalnya dia ke kanan, habis itu kalau ke kiri kan kemarin Miss bilang minus. Ke kiri tandanya minus berarti 50 dikurang 30, jadinya 20. Itulah kalau perpindahan. Miss bikin satu contoh soal lagi. Siapa lagi ada di sini ya? Si Catherine. Nah, Catherine mau berangkat dari rumahnya sampai ke... Miss. Ini perpindahan atau apa, Miss? Soal yang Miss kasih nih? Iya. Dua-dua, oke? Nah, jadi Catherine lagi berangkat dari rumahnya sampai ke Sun Plaza. Oke, Catherine lagi berangkat dari rumahnya ke Sun Plaza. Dia bergerak 50 km 50 km ke kiri. Oke. Lalu dia berbelok 30 km ke kanan. Dah? Lalu bergerak lagi dia 20. Oh, belum. Ayo, ulang ya. 50 meter ke kiri. 30 meter ke kanan. 20 meter ke kiri. Kilometer apa meter, Miss? Meter aja, meter ya. Semua satuannya dalam meter, biar gampang. 50 meter ke kiri, 30 meter ke kanan, 20 kilometer ke kiri. Oke, pertanyaan pertama. Berapa jarak yang ditempuh? Siapa yang bisa? Ayla, Miss. Selain Ayla lah. Catherine, Miss. Tadi Catherine. Ayo Catherine, berapa Catherine? 100 meter, Miss. Berapa? 100 meter. 100? 100 meter. Dapatnya dari mana, Nak? Karena tadi ngitung jarak ditambahin semua, jadi 50 ditambah 30 ditambah 20. Oke, benar. Ingat ya, jarak tidak peduli arah. Oke. Berarti Catherine sama Ayla sama siapa tadi satu lagi? Mutia ya? Mutia, Miss. Ayo, Marsha sama Akila jangan mau kalah. Pertanyaan kedua, berapa perpindahannya? Ayla, Miss. Selain Ayla. Biar dapat yang lain, Ayla. Ayo. Kita tunggu dulu Akila dengan Marsha. Ingat ya, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri artinya negatif. Kalau di perpindahan seperti itu. Selain Catherine tadi udah. Ayo, yang lain. Biar dapat semua nih. Yang Zoom hari ini dapat. Saya, Miss. Mutia, yang lain lagi. Kita tunggu dulu. Miss mau dengar suara cantik dari Marsha dengan Akila.
Halo. Halo. Dapat nakku? Miss, tadi yang ke kiri berapa, Miss? 50 meter ke kiri, 30 Hah? meter ke kanan, 20 meter Hah? ke kiri. 3 kan, Miss? Berarti kan gampang. Ke kanan dulu dia 50, pindah lagi dia belok ke kiri. Salah, ke 50 ke kiri, mutar dia ke kanan 30, mutar lagi dia ke kiri 20. Berapa lah itu? $60, Miss. Siapa tadi nih yang jawab 60? Marsha? Ayo, gampang. Siapa yang bisa nih selain Marsha sama Akila? Aila, Miss. Berapa Aila? Miss. 40 kilometer ke kiri. 40 kilometer Kilometer ke kiri. ke kiri. Selain Aila, Catherine, Miss. Catherine berapa Catherine? Catherine dapatnya 60. 60 meter ke 60 meter kemana nak? kiri. 60 Miss, meter ke Mutia, Miss. kiri. Mutia berapa Mutia? Saya 60 juga, Miss. Soalnya kan 50 ditambah 30. 30 dikurangin 20. Kita tinjau sama-sama, oke? Marsha, Akila, dan semuanya pendengar penjelasan, Miss. Tadi dia 50 km ke kiri, ya kan? Berarti minus 50. Kalau ke kiri minus kan? Minus 50. Dia belok ke kanan 30. Kalau kanan berarti positif. Berarti minus 50 tambah 30. Oke? Setelah itu, berbelok lagi dia ke kiri sejauh 20. Berarti kurang 20. Berarti jadinya kan minus 50 tambah 30 kurang 20. Berapakah itu? Minus 40. 40, Miss. Minus 40. 40, Miss. Minus 40. 40, Miss. 40. Marsha dan yang Oke, lainnya minus. sudah benar. Minus 40. 10. Minus itu menandakan arahnya ya nak ya. Jadi kalau dipilih yang berganda nanti jangan jawab minus 40. Atau di isian nanti jangan jawab minus 40. Tapi jawab 40 meter ke Kiri. kiri. Minus menandakan dia ke kiri. Oke, sampai sini paham? Paham, Miss. Paham. Jadi Miss yakin kalau kalian baca semua yang Miss tulis di rangkuman ini, pasti kuisnya bisa 100. Apalagi yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Oke? Oke. Nah, supaya selain menjawab pertanyaan Miss, kalau ikut Zoom nanti Miss tambahi lagi nilainya. Tapi hidupkan dulu semua kameranya, biar Miss fotokan. Biar Miss tahu siapa-siapa ikut Zoom hari ini. Iya, Marsha udah pasang senyum Pepsodent dia. Hengki, Catherine, Adrian, hidupkan kameranya. Tunggu, Miss. Desi Catherine copot. Halo Adrian, udah lama nggak nengok si Adrian ini? Desiku. Hengki. Sabar, Miss. Ya, cepet. Sudah? Nah, turunkanlah Kak kerahnya, biar rapi. Ya. Nah, oke. Semua dulu senyum, bikin gayanya yang paling cantik. Aila matanya nampak, Ai. Nggak bisa, Miss. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you sudah ngikutin Zoom kita hari ini. Silakan jawab kuisnya dengan baik ya. Dadah. Oke. Dadah, Miss. Dadah. Makasih ya, Miss. Ya, sama-sama. Pagi, Miss.